huruf yang ditasdidkan. Belum kita hitung tadi ya, nanti bisa kita hitung sendiri ya. Ini adalah salah satunya. Ada 2 tasdid di ayat kelima pada kata iya dan iya, dua-duanya iya ya. Iya karena abudu dan iya karena stain, dan itu ya. Ada 2. Nah, yang sering dibaca adalah i-nya yang dipanjangkan. Iya, iya, i-nya yang dipanjangkan. Iya, iya. Bukan i ke ya dulu. I. Iya-nya yang harus kita panjangkan. Satu harokat ya-nya, bukan i-nya ya. I-nya kalau kita gabung dengan satu lagi berarti di 2 harokat ya. Iya, harusnya yang 2 harokat itu i-nya 1 harokat, ya-nya 1 harokat. Sebelum ya yang kedua ya, kan ada 2 ya-nya tadi, pengibaratan huruf yang bertasdid ada 2, yaitu yang pertama ya-nya ini kalau ya berarti ya-nya itu adalah sukun. Yang pertama, yang kedua ya-nya berharokat fathah ya kan. Nah, sekarang kita gabungkan dulu i-nya. I. Jadi bukan i tapi i. Ya, boleh dipraktekkan sendiri dulu ya. I. Nah, yang kita alirkan adalah ya. Nah, kemarin kita sudah belajar KTH, yaitu punya sifat apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, itu punya sifat apa saja? KTH kemarin, boleh bapak-bapak atau ibu-ibu? Jahar. Ya, terus kemudian, Ar-Rahwah. nah itu ya, ar-rohwah. Ya, ini boleh. Ar-rohwah ya. Ar-rohwah itu adalah mengalir. Jadi ya-nya harus kita alirkan saat sukun apalagi ya. Jadi huruf-huruf sifat-sifat huruf itu keluar di setiap berharokat ataupun apa saja ya, bukan kecuali apa namanya, terutama terutama saat sukun. Jadi ya-nya mengalir. I, mengalir kan? I, ya-nya mengalir. I. Sampai mengalirnya sampai bertemu dengan huruf setelahnya. Huruf arahwa gimana sifatnya? Ciri-cirinya dia mengalir sampai bertemu dengan huruf setelah. Selanjutnya. Ya, selanjutnya tidak boleh kita tahan. Kalau kita tahan contoh seperti ini. Iya karena abudu nggak boleh juga. Karena kita siddahkan ya. Jadi harus kita alirkan sampai bertemu dengan huruf ya yang kedua. Iya. Nah, paham nggak? Paham ya? Bisa dipahamin ya? Iya, beda dengan iya. Beda nggak? Beda. Beda ya. Jadi kita gabungkan. Iya. Nah, nah di dalam ilmu tajwid, setiap huruf ya yang bertasdid, ada 2 yang bentuknya tasdid, ya dan waw. Ya, karena ini adalah huruf-huruf lin ya. Ya dan waw. Ketika dia bertasdid, maka kita berikan sedikit tekanan agak meninggi. Namanya naber kalau dalam bahasa tajwidnya ya. Kita naberkan sedikit untuk membedakan tasdid, ada tasdid atau tidak di sana. Contoh misalnya, i agak dinaikin ya-nya. I-nya misalnya nadanya segini, kemudian iya-nya kita naikin sedikit segini gitu. Tapi juga tidak berlebihan, tidak perlu iya, tidak perlu juga. Jadi agak sedikit aja. Iya. Nah, jadi ada sedikit naik ya. Untuk apa penekanan itu? Untuk membedakan bahwa di situ ada tasdid ya di huruf ya dan waw. Karena agak kesulitan karena ya dan waw ini kan sifatnya lin ya, sifatnya lembut. Makanya diberikan beda dengan sifat yang lain. Misalnya ada, abba. Nah, itu beda ya. Agak mudah ya. Mudah kita untuk mentasdidkan. Hero. Nah, itu sama, mudah ya. Tapi kalau untuk iya dan waw ini, kalau kita tidak tekan, maka dia seperti tidak ada tasdidnya. Nah, itu tadi, memanjangkan. Ini namanya tamtid. Kesalahannya apa namanya? Tamtid, memanjangkan huruf yang seharusnya tidak panjang.
Iyyaka na'budu wa iya. Nah, ya, i-nya yang dipanjangkan itu namanya tamtid, memanjang. Padahal tidak ada. Kesalahan itu namanya tamtid. Makanya kita perlu naber. Kita naberkan, naber itu adalah meninggikan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi juga tidak terlalu berlebihan ya, tidak takaluf namanya ya, tidak berlebihan. Iya, cukup seperti saja. Tidak perlu iya kayak kenceng banget, tidak. Sedikit saja bedanya dengan yang pertama. Untuk membedakan tidak terjadinya tamtid. Apa itu tadi tamtid? Memanjangkan huruf yang seharusnya tidak panjang. Nah, seperti itu ya. Artinya sedih banget ya artinya ya, kami lebih abadi dari engkau ya, Masya Allah ya. Subhanallah maksudnya ya. Kita kita yang lebih abadi dari engkau inilah yang kenapa kita membacanya salah dalam bacaan sholat, akhirnya menggugurkan, membatalkan sholat, karena ini artinya. Ya, silakan selanjutnya dinaikin ke atas. Nah, baik, ayat yang ke-6. Di sini ada ha ya. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati ya. Ha dengan ha, rohwahnya berbeda ya. Kalau karena memang posisi mahrajnya juga berbeda. Kalau ha, dia seperti mengambil nafas dulu dari dalam, ya kayak orang yang mengisap, mengisap nafas. Baru keluar. Beda ya kalau kita coba kita bedakan di sini. Ih. Nah, itu kita pakai ha. Tapi kalau kita ih itu pakai H. Kalau H itu mengeluarkan nafas. Kalau apa namanya itu mengambil nafas dulu baru kita keluarkan kalau huruf H ya. Mengambil dulu baru kita keluarkan. Tapi kalau huruf H enggak ada mengambil dulu langsung saja kita keluarkan arwahnya ya. Ih, kayak orang niup lilin tapi pakai mulut. Tapi sambil menyebutkan ih. Ih, dinasi. Nah, ini tunjuki kami jalan yang lurus dengan membaca yang benar ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bacanya, kalau kita membacanya seperti itu dan memenuhi makhrajnya, artinya tunjuki kami jalan yang lurus. Tapi kalau seandainya kita baca haknya udah benar, tetapi kita ganti sodetnya dengan sin, ya, maka akan menjadi artinya berikan kami sertifikat segundukan. Nah, kalau kita ganti juga dengan kofnya menjadi kim, kofnya kim, bukan kim, maka dia akan menjadi gundukan punuk onta. Sempurna nih jadi artinya, kesalahannya ya. Contoh misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Seperti benar nggak? Iya, Seperti benar. Seperti benar ya. Iya. Padahal salah yang saya baca ya. Saya gantikan haknya tetap hak ya. Sodnya saya ganti sin. O-nya saya ganti ta yang dijadiin o. T-O-To maksudnya. Bukan po, tapi to. Beda ya. Po dengan to. Beda nggak tuh? Kemudian mustaqim. Saya ganti kof dengan kaf. Mustaqim. Bukan mustaqim.